Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Oke Google, Iya Ompong, ada apa? selamat pagi. Pagi juga. Kamu lagi apa? Lagi santuy aja. Saya jomblo, tidak ada yang ajak keluar rumah. Ember-ember apa yang bikin nyaman? Ember yang belum pecah. Salah, ember ada di pelukanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bocah konslet menjadi trending topik di YouTube. Kita akan mereview. Pertama, saya akan mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh tim kreatifnya itu. Tim kreatifnya luar biasa banget memang. Lalu kemudian nanti pada akhirnya saya akan memberi masukan sedikit. Ya barangkali ada manfaatnya begitu. Yang pertama, kenapa sih anak konslet, bocah konslet itu menjadi trending? Yang pertama adalah menurut saya pertama dia adalah kreatif. Jadi memang siapa yang kreatif maka dia akan memiliki posisi yang baik. Kita pun kalau misalnya menjadi orang kreatif tentu kita akan diapresiasi oleh banyak orang. Jadi kreativitas itu memang penting. Kreativitas di YouTube itu memungkinkan YouTube itu untuk dilihat oleh banyak orang. Jadi kreativitas itu bisa muncul karena dari sesuatu yang unik, hal-hal yang unik menurut banyak orang. Jadi tidak hanya unik menurut diri kita, tapi juga unik menurut banyak orang. Karena ada yang kita itu menganggap menurut kita unik, tapi sebenarnya menurut orang lain tidak unik. Jadi keunikan itulah yang menyebabkan kenapa dia menjadi trending. Ada kreativitas yang sifatnya adalah unik. Yang kedua, memunculkan hal-hal yang baru. Sebenarnya apa yang disampaikan plesetan-plesetan yang dimunculkan oleh bocah konslet bersama Google, lalu Google kalah dengan bocah ini. Ada kadang juga plesetan itu pernah kita dengar sebelumnya. Tetapi karena itu memunculkan hal dengan cara yang baru, apalagi oleh anak kecil, hal-hal yang baru, maka itu bisa menjadi perhatian banyak orang untuk menontonnya. Jadi pertama adalah karena kreativitas ada sesuatu yang unik menurut banyak orang, dan yang kedua adalah memunculkan sesuatu yang baru. Itu yang pertama, kreatif. Dan kreativitas inilah yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Makanya tim kreatifnya luar biasa. Channelnya ini bagus gitu. Karena memang dia memunculkan sesuatu yang kreativitas. Yang kedua adalah dia anak kecil. Jadi yang menghadirkan itu adalah anak kecil yang memiliki dua posisi. Pertama ompong lagi gitu. Jadi unik gitu, ompong gitu. Karena anak kecil, ompong, dan yang kedua karena lugunya. Jadi anak kecil, ompong, dan lugu gitu. Lugunya polos ya. Memunculkan sosok daerah pedesaan gitu. Daerah sawah-sawah atau daerah pegunungan. Jadi settingnya itu adalah setting pegunungan. Jadi sudah ompong, kemudian lugu. Jadi apa adanya. Orang ini memang senang dengan sesuatu yang apa adanya. Kita itu menjadi tertarik dan menarik untuk melihatnya karena sesuatu yang apa adanya. Polos, ompong, lugu gitu. Depannya makanya bocah ompong gitu. Sesuatu yang luar biasa. Makanya dimunculkan oleh anak kecil, yang anak kecil itu menyampaikan sesuatu dengan lugu, dengan polos, dengan kondisi fisiknya yang daerah pedesaan, lalu ompong lagi. Itu membuat sesuatu yang unik. Jadi yang pertama tadi ada kreativitas, yang kedua anak kecil. Dan yang ketiga, bahwa manusia ini memang butuh hiburan gitu. Dalam kondisi saat ini di mana orang lagi menghindari dirinya dari virus corona, dari COVID-19 misalnya, maka seseorang butuh hiburan. Dan manusia itu memang ketika dia capek, penat dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, dia kadang menghilangkan sesuatu yang sifatnya itu serius. Dan bocah konslet ini memunculkan sesuatu yang sifatnya tidak serius. Jadi guyon untuk mengesampingkan apa-apa yang pernah kita serius dalam kantor, dalam kerja. Mereka memunculkan sesuatu yang sifatnya guyon gitu, yang tidak serius. Itulah sebabnya kenapa banyak acara-acara hiburan semacam itu memiliki posisi yang menarik banyak orang untuk menontonnya. Kita lihat misalnya banyak di televisi-televisi yang sifatnya televisi itu adalah hiburan, guyon, lawak. Itu banyak orang yang suka. Kenapa kok banyak orang yang suka? Iya, karena mereka misalnya di siang hari penuh dengan kecapean, penuh dengan
sesuatu yang mengforsir pikiran, mengforsir tenaga, sehingga dia butuh refreshing. Karena refreshing melalui refresh otak dengan melihat sesuatu yang lucu, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kelucuan, kita bisa melihat hampir misalnya kalau di malam hari pada waktu tertentu, maka kita bisa menyaksikan televisi sifatnya lucu-lucu, guyonan dan lain sebagainya. Bahkan acara-acara yang durasinya panjang, misalnya di televisi yang sangat panjang, maka itu seringkali menghadirkan sesuatu yang sifatnya lucu. Pembawa acaranya membutuhkan aspek ekspresional yang membuat orang tertawa. Karena kalau tidak begitu ya monoton acaranya. Monoton itu yang menyebabkan orang tidak ngantuk. Jadi kalau ada sesuatu yang lucu, mata kita tidak ngantuk, hati kita menjadi senang. Dan kalau hati kita menjadi senang kan orang menjadi melike, orang menjadi mensubscribe karena hatinya senang. Coba setiap hari disuguhi dengan sesuatu yang sifatnya sepaneng, pikiran menjadi stres gitu, serius. Nah, makanya dengan sesuatu yang sifatnya unik tadi, kreativitas, ada anak kecil yang lugu tadi, ada manusia pada sisi yang lain butuh refreshing. Nah, tetapi begini, ada masalah lain yang ingin saya sampaikan. Ini hanya masukan saja, bahwa saya melihat misalnya yang terbaru ketika bocah kecil, bocah konslet itu kalah dengan Google. Karena ada dua ini yang menarik. Yang pertama yang sampai 16 juta saya melihat Google kalah dengan bocah ompong tadi itu. Maka ini muncul lagi beberapa hari ini dimunculkan pula oleh tim kreatifnya channel ini, memunculkan sekarang anak kecil itu kalah dengan Google itu. Kalah dengan Google. Atau nanti dari motivasi-motivasi yang lain. Menurut saya ada aspek yang perlu diperbaiki kaitannya karena ini bocah kecil. Karena ini bocah kecil, maka guyonannya adalah guyonan yang sifatnya tidak usah dipaksakan untuk sesuatu yang sifatnya percintaan. Karena kalau misalnya ini ditonton oleh orang, ditonton oleh anak kecil, misalnya anak kecil kan ketika melihat ini kontennya adalah konten anak kecil, maka dia juga punya keinginan untuk menonton juga. Ini kan anak kecil, maka yang anak kecil pun juga ingin melihat juga. Jadi yang melihat di YouTube itu tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak kecil. Nah, ketika misalnya anak yang pada usia sekolah, anak SD, atau ini kan anak SD misalnya, anak SD atau anak madrasah ibtidaiyah, kalau dia melihat ada guyonan-guyonan yang sifatnya ada percintaan, maka itu akan masuk ke dalam otak bawah sadarnya. Akan masuk ke dalam alam bawah sadar, akan masuk ke alam bawah sadar, lalu akan muncul pula dalam ungkapan-ungkapan, dalam kata-kata yang menjadi perbincangan kepada anak-anak kecil lainnya yang sifatnya adalah sifat-sifat percintaan juga, apalagi nanti menjurus kepada persoalan seks. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Ketika itu menjadi trending lalu dilihat oleh banyak orang, oleh anak kecil juga, maka anak kecil itu secara tidak sadar akan mempengaruhi otaknya. Itulah yang disebut dengan teori ideologis. Teori ideologis itu adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa ketika kita sering melihatnya terus-menerus, maka itu akan masuk dalam alam bawah sadar sehingga kita tidak menyadarinya bahwa kita akan mengikuti terhadap apa yang disampaikan oleh media itu. Banyak iklan-iklan itu kan begitu. Tradisi cantik awalnya pada masa lalu cantik itu adalah gendut misalnya. Pada masa lalu gendut dengan tubuh yang agak tambun, lalu lama-kelamaan di framing itu bahasanya terus-menerus diungkapkan melalui media bahwa cantik itu adalah langsing misalnya. Lalu orang punya pandangan bahwa yang disebut dengan cantik itu adalah langsing. Sawo matang pada awal kalinya itu adalah cantik, orang Indonesia adalah sawo matang. Lalu di framing terus-menerus bahwa mereka harus berkulit putih, lalu muncul alat-alat kosmetik yang berfungsi untuk memutihkan itu, memutihkan wajah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sebaiknya memang kontennya adalah konten-konten yang memang konten-konten anak-anak, atau konten-konten yang kontennya itu tidak menjurus kepada sesuatu yang tidak bagus. Misalnya konten tentang percintaan, itu kan belum waktunya bahasanya untuk anak kecil, semacam bocah konslet ini kan belum waktunya. Tapi kalau misalnya terus-menerus begitu dan dilihat oleh anak kecil, karena di thumbnailnya misalnya anak kecil lalu dia melihat juga, itu kan sesuatu yang bisa mengarahkan pada anak kecil sang penontonnya untuk memiliki pikiran yang sama. Kita akan melihat misalnya anak-anak kecil termasuk anak-anak SD sekarang ini, dia karena sering nonton sebuah animasi film misalnya dari tetangga kita, maka gaya bahasanya itu kayak gaya bahasa yang film animasi tetangga negara kita itu.
negara tetangga kita itu. Jadi bahasanya seringkali bahasa semacam bahasa yang dia tonton. Jangankan anak kecil, kita pun juga sama. Kalau kita sering melihat yang disebut dengan kecerdasan itu adalah semacam ini, kepintaran itu semacam ini, kalau terus-menerus diungkapkan terus oleh seseorang, kepintaran itu harus matematika misalnya, gurunya ngomong terus-menerus begitu terus, maka akan masuk ke dalam otak seseorang, anak-anak itu, bahwa yang disebut dengan pintar itu adalah dengan matematika. Padahal yang dimaksud dengan pintar itu tidak harus, yang dimaksud dengan cerdas itu tidak harus mampu menggarap matematika, tidak, tapi ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan religius dan lain sebagainya. Jadi butuh kecerdasan lain. Jadi menurut saya memang konten ini akan lebih bagus. Saya mengapresiasi ada kreativitas, ada keunikan, ada hal-hal yang baru. Manusia juga butuh refreshing, tetapi menurut saya, lagi-lagi ini menurut saya yang bisa salah juga. Kalau baik diterima, kalau tidak ya tidak usah diambil. Tapi kalau bagus bisa jadi masukan, sesuaikan dengan anak kecil. Jadi biar lugunya itu ya lugu anak kecil. Tapi atas segala apapun saya mengapresiasi dan itu bagus. Hanya itu yang menurut saya masukan saja dari saya untuk tim kreatif dari channelnya itu, channel Bocah Konslet ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.